Tes 1, 2, 3. Gimana suara saya, Bu Ai dari Jakarta? Bagus, Pak. Jelas. Jelas, nggih? Mantap. Oh ya, nggak tahu nggih ya. Nggih. Nggih, bahasa Sundanya apa, Bu Ai? Nggih. Sumuhun. Oh, sumuhon. Ya. Kalau Mbak Nita tahu itu nggih ya, Mbak Nita. Oke, berarti suaranya cukup jelas ya. Mantap. Oke, Dokter Syafiq, bagaimana suara saya? Apakah cukup jelas? Dokter Syafiq, kumaha damang. Begitu ya, Bu Ai ya? Kumaha damang gitu ya? Iya, betul, Pak. Kumaha damang. Kumaha damang. Jawabnya apa? Sae. Oh, sae. Oh, sama ya, bahasa Jawa juga sae ya. Sama, sae, Pak. Sae. Oh, sae katanya. Bagaimana kabar hari ini, Dokter Syafiq? Baik. Sip, mantap ya. Oke, kalau Dokter bahasa Syafiq sehat luar biasa. Oke. Oke. Siap. Ya. Oke, baik. Bapak, Ibu, teman-teman semua, inilah hari atau waktu yang selalu kita tunggu-tunggu setiap minggu, hari Sabtu pukul 13, karena kita punya acara yang menarik, mendidik, yang bersifat edukatif ya, yaitu acara seminar ilmiah kesehatan dengan narasumber kita yang selalu setia setiap saat menemani kita, Dokter Syafiq ya. Nah, Rexona, cocok sekali. Rexona yang warna apa, Dokter Syafiq? Ya, warna putih aja. Oke, hari ini kita berbicara topik yang pastinya menarik ini untuk kita semua, yaitu soal imunitas ya, atau sistem kekebalan tubuh kita ya. Itu yang paling penting di semua situasi ya. Mau kondisi apapun, kalau kita punya daya tahan tubuh yang bagus, sistem imunitas kita bekerja dengan baik, kita akan tetap sehat. Maka kalau kita memahami sistem imun kita, akan bantu kita bagaimana caranya tetap menjaganya ya. Obat-obatan itu tidak bersifat membantu, karena sebenarnya yang paling membantu adalah imunitas kita ya. Buktinya sekarang nih, masa pandemi selalu di mana-mana dibilang imunitas kita yang bisa membantu menyelesaikan masalah ya. Baik, kita akan dengar nih bagaimana sistem imun kita. Nah, Dokter Syafiq sudah siap dengan pemaparannya. Silakan, Dokter Syafiq, waktunya bagi Dokter Syafiq untuk menjelaskan. Monggo. Bentar ya. Menunggu asisten saya. Iya, tunggu asistennya Dokter Syafiq ya. Gimana cuaca di Jakarta, Bu Ai? Mendung, Pak, mendung. Oh, mendung. Oh, Iya. Mendung. Mendung tak berarti hujan. Hujan. Aduh. Gimana, Bu Rian? Udah mau hujan banget. Oh, udah mau hujan banget. Oh, berarti tinggal tunggu bersnya aja ya, hujannya ya. Oke. Gelap. Oke, sip. Ini sudah mulai muncul. Kita fokus ke Dokter Syafiq. Selamat siang para pendengar sekalian. Hari ini kita akan berbicara tentang imunologi. Ya. Sebelum kita berbicara mengenai imunologi, ada segitiga yang penting yang perlu dipahami. Jadi ada segitiga di sini, ada host, orang yang kena sakit, agen yang menyebabkan sakit, dan ini lingkungan. Jadi kalau penyebabnya banyak, tetapi hostnya kuat, lingkungannya baik, orangnya nggak sakit. Tetapi kalau patogennya sedikit, hostnya jelek, lingkungannya juga jelek, orangnya sakit.
Jadi faktor ini sangat penting. Jadi kalau kita melihat di sini, kita harus tahu penyebab penyakitnya apa, patogennya itu apa, agennya itu apa, kemudian bagaimana kondisi kita. Nah, sehingga kita perlu mengadakan strategi peperangan untuk melawan patogen ini. Nah, strateginya misalnya di sini adalah membuat supaya kita bisa tahan terhadap pengaruh-pengaruh agen. Yang kedua, membuat lingkungan yang bisa membaiki kondisi kita dan juga memacu atau menghilangkan penyebabnya tadi. Nah, agen itu apa? Virulensinya, kemudian kemampuan menginfeksikannya, kemudian kualitas adiksinya terhadap suatu zat ataupun peninggalan zat tersebut. Sedangkan host orangnya itu adalah kondisi kekebalan genetiknya, resiliensinya, serta nutrisinya, serta perilakunya atau gaya hidupnya. Lingkungan masuk di sini adalah kondisi sanitari, konteks sosial, ketersediaan pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi ketiga faktor ini harus saling bersimbiosis untuk mengatur strategi perang apa yang akan kita lakukan. Apakah strategi perang kita melawan agen, apa strategi kita mempertahankan ini. Jadi ada kemungkinan satu melawan atau mempertahankan kondisi ini. Nah, khususnya untuk virus, ini virus nggak boleh dilawan, karena virus itu kalau dilawan dia akan mengalami mutasi. Dia akan bisa berubah bentuk sehingga yang lebih varian-varian yang lebih kuat sehingga makin lama. Jadi strateginya adalah memperbaiki lingkungan serta memperkuat hostnya tadi, tubuh kita sendiri. Jadi di sini misalnya untuk host genetiknya diperbaiki, kemudian stadium infeksinya bagaimana, aktivitasnya, terapinya bagaimana, dan sebagainya. Jadi dengan demikian Anda lihat bahwa di sini kita memerlukan strategi memperkuat pertahanan untuk kondisi virus. Tapi kalau untuk bakteri kita bisa melawan agen, dengan demikian kita bisa menghindari ini, lama-lama kita bisa sehat. Jadi ini Anda lihat lingkungan sangat penting. Jadi kota-kota besar lingkungannya jelek. Ya, dengan demikian kondisi orang-orangnya juga mudah terkena penyakit. Apalagi kalau virus. Dengan demikian, kalau kondisi lingkungannya jelek, maka terpapar mudah dengan virus. Jadi dengan demikian Anda lihat di sini bahwa lingkungan dan ketahanan host adalah sangat penting agar supaya virus ini tidak bisa masuk ke dalam atau membuat kita ini sakit. Selama lingkungan tidak diperbaiki dan maka apapun yang terjadi akan dimenangkan oleh virus ini. Lihat di sini memproteksi, mengedukasi, mengatur terpaparnya kita dengan virus. Yang kedua juga memperbaiki sanitasi, ya, kemudian disinfektan, mengedukasi, kemudian juga social distancing dan kuarantin. Itu untuk melawan corona ini. Jadi lebih banyak kita harus memperkuat host dan memperbaiki environment. Jadi kota-kota besar terutama lingkungannya pasti jelek, polusinya sangat tinggi. Jadi orang-orang yang terpapar pasti lebih banyak. Dan jadi kemudahan orang yang terkena infeksi adalah tergantung kepada kondisi genetiknya, kondisi status nutrisinya, motivasinya, dan juga kondisi psikologisnya. Sedangkan lingkungan, ini adanya desain gedung-gedung, sanitasi, kemudian juga lingkungan sosialnya, dan juga akses terhadap pelayanan kesehatan. Jadi Anda lihat di sini agen bisa bersifat biologis, bisa agen fisik, bisa agen kimiawi, bisa agen nutrisi, bisa agen mekanis, maupun agen sosial. Inilah terjadinya penyebabnya seorang sakit atau tidak tergantung tiga faktor ini. Dan kita akan bisa melawan agen ini kalau kita
punya strategi perang yang jelas-jelas. Apa yang kita gunakan? Melawan agen ataukah mempertahankan lingkungan dan tubuh yang baik? Nah, di dalam tubuh kita mekanisme pertahanannya ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif itu dinamakan first line of defense. Jadi pertahanan yang pertama itu dilakukan oleh kulit dan tunika mukosa, selaput lendir. Jadi kulit dan selaput lendirnya baik, maka dia bisa mempertahankan diri terhadap kuman yang masuk. Sedangkan yang aktif itu bisa bersifat non-spesifik, yang sudah ada sejak lahir, ataupun yang didapatkan, ataupun yang didapat secara spesifik. Misalnya di sini second line of defense. Jadi pertahanan tubuh tahap yang kedua, dan ini akhirnya tahap yang ketiga. Jadi mulai dari 1, 2, dan 3. Itulah mekanisme defense yang kita yang sangat sempurna. Organ-organ sistem imun wajah, misalnya di sini tunika mukosa, pembuluh getah bening, timus, kulit, sumsum tulang, pembuluh darah limpa, limfonodi, dan tonsil. Ini semua adalah organ-organ yang mempertahankan tubuh kita terhadap serangan-serangan dari luar. Sehingga di sini sistem imun dalam tubuh kita itu bisa dibentuk oleh limpa, oleh sumsum tulang, oleh leukosit, oleh antibodi, oleh hormon, oleh timus, oleh sistem komplement, dan juga oleh sistem getah bening. Sistem imun ada dua ya, primitif ataupun sejak lahir, dan yang spesifik. Yang primitif ini adalah pertama faktor-faktor yang bersifat humoral, misalnya adanya lisosim, adanya interleukin, adanya tumonekrosis TNF, adanya CS colony stimulating factor, adanya growth factor, adanya interferon. Semua ini adalah satu hal yang penting. Sedangkan faktor-faktor yang berupa sel, misalnya ada mikrofa, ada makrofa, ada natural killer cell, ada mast cell, ada dendritic cell, dan juga sel-sel retikulum yang lain. Sedangkan spesifik imun ini berupa dua limfosit, limfosit T dan limfosit B. Limfosit T ini ada macam-macam, ada T sitotoksik, ada T effector, ada T suppressor, ada T helper, ada T sensitizing, ada T feedback, dan ada T memory. Sedangkan limfosit B mengeluarkan menjadi sel plasma, dan sel tadi bisa mengeluarkan antibodi, bisa IgM, imunoglobulin M, imunoglobulin G, globulin A, sigma A, B, dan imunoglobulin E. Jadi inilah skema yang lengkap saya kira yang perlu Anda pahami. Bahwa tubuh kita betul-betul sudah dipersiapkan oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga kita tinggal memahaminya. Bahwa kita punya pertahanan-pertahanan yang bersifat primitif, tapi juga ada pertahanan yang bersifat spesifik. Ya, di sini Anda lihat di sini pertahanan eksternal, pertahanan internal. Ya, ini ada first line of defense, second line of defense. Jadi pertahanan lini awal, lini kedua, kemudian di sini lini ketiga, yaitu imunitas aktif dan imunitas pasif. Pasif ini misalnya diberikan vaksin dan lain sebagainya. Sama ya, ini imunitas bawaan dan imunitas dapatan. Ya, sama. Ini juga sama, di sini adalah imunitas dapatan, ini imunitas bawaan. Apa bedanya pertahanan bawaan dan adaptif tadi? Kalau yang bawaan ini adalah bersifat primitif, terdapat pada semua organisme multiseluler. Dan dia ditujukan untuk menghadapi jenis-jenis molekul berbagai macam. Efektornya adalah merupakan sangat reaktif, dan responnya sangat cepat, dan dia tidak perlu adanya respon anamnesik. Efektornya berupa sel-sel epitel, fagosit, sel-sel endotel, dan fibroblast. Sedangkan yang dapatan hanya terdapat pada vertebrata.
diarahkan menuju ke epitop yang spesifik, responsinya lambat, efektornya sangat spesifik, dan memorinya kedatangan memori dan efektornya berupa limfosit maupun APC. Nah, yang adaptive immunity tadi berkembang setelah terpapar oleh patogen atau antigen. Imunitas adaptif ini mempunyai atribut yaitu antigenik spesifik, ya spesifik antigen, diversitas, kemudian memori imunologik, dan pengenalan baik diri maupun tidak diri. Sama ya. Jadi kalau ada patogen yang masuk, dia akan diterima dulu oleh pertahanan lini pertama. Kemudian kalau kita menang, maka selesai. Kalau kita kalah, masuklah pertahanan yang kedua, internal ini. Sel-sel fagosit, protein-protein antimikrobia, dan juga respon inflamasi, dan juga sel-sel natural killer. Kalau ini juga kalah, barulah pakai yang paling terakhir, yaitu respon humoral, antibodi, ataupun fagositosis melalui sitotoksik limfosit. Ya. Semuanya dikerjakan oleh leukosit. Sedangkan imunitas bawaan itu dilakukan oleh pertahanan fisik, misalnya kulit, tunika mukosa, oleh pertahanan sel, atau oleh kimiawi, yang tadi lewat pH, lipid, enzim, dan sebagainya. Kerjasama antara imunitas bawaan dan dapatan. Makrofag di sini adalah melakukan fagositosis dan membunuh semua mikroorganisme yang masuk, sedangkan sel-sel dendritik juga sama, melakukan fagositosis dan juga membunuh mikroorganisme yang masuk, sedangkan sistem komplement mengaktifasi jalannya komplement jalan lektin maupun alternatif, sedangkan sel-sel neutrofil, eosinofil, dan natural killer cell dari leukosit akan memakan dari mikroba ataupun kuman-kuman yang masuk, fagosit tadi, dan membunuh virus yang terkena ataupun sel-sel kanker. Sedangkan basofil di sini untuk melakukan proses inflamasi. Sedangkan yang dapatan di sini merepresentasikan antigen dari organisme yang terpapar tadi ke limfosit, sehingga dengan demikian bisa membunuh semua mikroba, bisa parasit, bisa mikroba maupun juga virus-virus. Organ-organ dari sistem imun seperti tadi ada tonsil, ada adenoid, ada limfonodi getah bening, ada pembuluh darah getah bening, ada limpa, ada plak Speyeri pada usus, dan juga ada limfonodi dan juga pada pembuluh-pembuluh limfe, sum-sum tulang, apendik atau umbe cacing, dan limfonodi, thymus. Ya, inilah organ-organ tempat pertahanan kita. Sedangkan faktor-faktor humoral atau faktor-faktor yang humor tadi bisa berupa lisosim, bisa berupa komplement, bisa berupa histon, lisin, ataupun protein kationik yang lain, bisa polipeptid, bisa laktoferin, bisa transferin, bisa peroksidase, bisa fibronektin, bisa interferon, bisa interleukin. Sumbernya di mana? Lisosim pada serum, pada keringat, pada air mata, pada saliva, sedangkan komplement pada serum. Ini pada serum ataupun jaringan-jaringan yang teratur, kemudian juga sekresi tubuh, juga serum, serta ruang-ruang jaringan yang ada di tubuh. Ada saliva, ada air liur, ada jaringan-jaringan sel, neutrofil, serum, dan juga permukaan mukosa, kemudian juga sel-sel yang terpapar virus, serta limfosit, makrofag, dan limfosit. Komposisi kimianya berupa protein, protein karbohidrat, lipoprotein kompleks, protein, peptid dasar, glikoprotein, protein, glikoprotein, protein. Dan aktivitasnya adalah membunuh sel bakteri, bisa kematian sel atau menghancurkan bakteri, mempartisipasi inflamasi, kemudian juga
menghancurkan membran plasma dari bakteri, juga menghambat pertumbuhan mikroba dengan mengikat besi, bekerja dengan menggunakan peroksid untuk menyebabkan kematian pada sel-sel bakteri, juga membersihkan dari bakteri dengan proses opsonisasi, dan juga mempertahankan terhadap infeksi virus, dan juga menyebabkan demam, memusnahkan aktivasi sistem imun. Sedangkan sel-selnya, kalau tadi organ, sekarang sel-sel dari sini berupa ini stem cell, sel inang, ya. Kemudian di sini ada yang limfoid, ada yang myeloid. Yang limfoid berupa misalnya di sini T cell, ya. Kemudian di sini Anda lihat ya memory cell, dan kemudian sedangkan yang myeloid itu bisa berupa ini, ya Anda lihat sendiri, mast cell dan juga dendritic cell serta makrofag. Demikian juga di sini ada makrofag, ada dendritic cell, ada T cell, ada B cell, ada natural killer cell. Ini semua sel-sel yang mempertahankan imun dalam tubuh kita. Organisasi sistem imun. Jadi di sini kalau patogen masuk ke tubuh, ini diterima oleh limfonodi, ada sirkulasi darah, sirkulasi limfe, kemudian juga organ-organ limfoid yang ada di tubuh kita, pasal limpatika, sehingga antigen yang masuk tadi bisa beredar ke tubuh. Kemudian di sini ada timus yang mengeluarkan timus helper dan sitotoksik. Kemudian limpa yang merupakan organ sentral untuk menghasilkan limfosit tadi. Kemudian sum tulang, ya ada limfosit B serta antibodi. Jadi tubuh kita betul-betul sudah dipersiapkan untuk menghadapi segala sesuatu. Jadi dengan demikian kemampuan adaptasi tubuh kita sangat-sangat hebat. Oke, virus-virus yang terdapat pada pernapasan bisa bakteriopah, bisa retrovirus, Epstein-Barr virus. Sedangkan pada kulit banyak sekali ada bakteriopah, ada poliomavirus, bisa beta dan gamma papillomavirus. Sedangkan pada mulut, nasofaring, ada bakteriopah, ada virus corona, ada virus pernapasan, pada adenovirus, influenza virus, ya, picomavirus dan lain sebagainya. Sehingga pada tubuh kita juga sudah banyak virus-virus yang juga bekerja untuk kita. Ini sama, ada sel beta, ada sel T. Ya, sel beta tadi adalah sel yang juga mengeluarkan imunoglobulin tadi. Jadi dari struktur tulang kemudian juga berubah menjadi beta sel, kemudian dia mengeluarkan menjadi plasma, sel plasma tadi mengeluarkan imunoglobulin. Induksi daripada sel-sel yang bersifat mediator sel tadi bisa antigen masuk, antigen mengeluarkan APC, yaitu antigen presenting cell yang diaktifasi oleh makrofag dan sel dendritik, kemudian mengikat pada MHC, kemudian ini mengikat juga pada senyawa kompleks yang terbentuk oleh reseptor T. Kemudian seluruh kompleks tadi akan memulai terbentuknya CD4 atau helper sehingga menimbulkan CD8 sel sito yang bersifat sitotoksik. Kemudian demikian terjadilah proses peperangan di mana limfokin juga bekerja, dan limfokin tadi akan menghancurkan sel tumor maupun bakteri yang ada. Juga mengeluarkan sitokin adalah merupakan protein signal glikoprotein yang digunakan untuk secara luas untuk membuat komunikasi seluler. Dia mengatur imunologi, mengatur peradangan, dan juga perbaikan respon yang ada pada tubuh kita. Dia juga bekerja sebagai hormon dan juga bisa bekerja sebagai neurotransmitter. Dia berbeda dengan bentuk-bentuk cairan lain yang tidak dibentuk oleh kelenjar-kelenjar khusus, tapi juga terdapat di seluruh tubuh, misalnya limfosit, makrofag, trombosit, dan fibroblast. Ada 5 gelombang, ada interleukin, ada CSF, colony stimulating factor, ada TNF, tumor necrosis factor, ada interferon, dan lain-lain.
Ini hebatnya vitamin D. Kalau kita berjemur di matahari, maka keluarlah vitamin D. Vitamin D oleh hati diubah menjadi 25 OHD dan kemudian masuk ginjal sehingga dikeluarkan 1,5 D3 ini. Dan ini sangat penting karena dia bisa berfungsi endokrin atau intrakrin dan juga bisa menguatkan sistem endokrin dan untuk melawan sel-sel, meningkatkan sel-sel dendritik, juga meningkatkan sel T sel helper. Ya. Jadi vitamin D sangat penting untuk pertahanan kita. Dengan cara berjemur di sinar matahari atau melalui pemberian diet yang mengandung banyak vitamin D sangat membantu kekebalan tubuh kita. Yang kedua, probiotik. Ya, yang mikrobiota pada usus ini sangat penting juga karena dia bisa bersifat imunomodulasi, bisa bersifat antioksidan, bisa mengimunomodulasi juga, imunomodulasi, dan juga bisa menekan terjadinya sel-sel kanker, kemudian juga menguatkan aktivitas obat, dan juga bersifat imunomodulasi. Ini probiotik, ya, ini usus, ini lumen usus. Anda lihat di sini, mereka bisa membantu imunitas kita untuk mempertahankan tubuh kita. Ini Anda lihat di sini, ini probiotik yang ada di usus, ini prebiotik. Nah, kedua-duanya sangat penting untuk mempertahankan atau meningkatkan imunitas tubuh kita. Nah, kita sebagai manusia, kalau kita berangkulan itu menguatkan. Kita senyum itu menguatkan imunologi. Kita berada di keluarga ini menguatkan. Ya, kita ketawa itu menguatkan imunitas. Kita saling mencintai itu juga menguatkan imunitas. Kita mempunyai ingatan-ingatan yang baik, tidak yang sedih, itu juga. Tidur yang cukup itu juga imunitas. Banyak teman itu juga imunitas. Jadi kesemuanya ini adalah dasarnya pada mengembangkan cinta kasih. Sama ini, jadi ada patogen masuk, diterima dulu oleh sistem imun yang ada, kemudian dapatan, sehingga dengan demikian semua kuman tadi bisa dihancurkan. Makanan-makanan yang bisa meningkatkan imunitas, misalnya di sini, ya, buah-buahan yang berdaun hijau, peppers, mangga, strawberries, jamur, itu sangat penting. Ini makanan tadi, ya, ada peppers, ada almond, ada coklat hitam, ada bawang putih, ada jeruk, ada olive, ya, ada green tea atau teh hijau atau teh hitam, dan juga mengandung di sini ada karot ataupun, ya, di sini ada sarden. Ini semua adalah makanan-makanan yang bisa membooster imun kita. Ini jeruk, ya, goji berry, ada sak, ada potato, kentang yang manis, ada anggur, ada raspberry, ada kale, ada almond, ada rosemary, ada bawang, dan juga asparagus. Selain buah-buahan ataupun makanan tadi, juga membuat imunitas kita tingkat adalah kita banyak meminum air yang hangat. Kita mempraktekkan misalnya yoga ataupun meditasi ataupun sholat yang baik selama 30 menit, atau juga kita bisa menggunakan banyak sekali makanan yang tadi yang mengandung, yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan imunitas. Dan inilah sel-sel yang dikeluarkan oleh sel tulang, ya. Ada monosit, ada semuanya adalah sel-sel yang mempertahankan tubuh kita. Ada T limfosit, ada B limfosit, ya. Nikola Tesla mengatakan bahwa apabila Anda ingin memahami jagat raya ini, maka Anda harus memikirkan pentingnya energi, frekuensi, dan getaran. Nah, orang yang selalu berolahraga ini meningkatkan semua masalah. Nah, dulu orang-orang dulu sangat
meningkatkan kognitifnya. Orang sekarang adalah penyalahgunaan. Orang dulu sangat baik jantungnya, kalau sekarang banyak mengandung arteriosklerosis. Ya, dulu banyak mengekstraksi energi secara efektif, kalau sekarang adanya obesitas, adanya problem metabolisme, kemudian adanya melanoma, adanya kekurangan vitamin D, dan juga adanya gangguan-gangguan pada sendi. Kita dibuat oleh sebanyak atom ini. Ya, air-air yang ada dalam tubuh kita pada dalam darah ada 83%, ginjal ada 83%, jaringan ikat ada 60% air, kulit ada 70% air, hati ada 86% air, tulang ada 22% air, dan lemak ada 20% air, otot ada 76% air, dan otak ada 74,5% air. Ini sama. Ya, sama. Ini sel-selnya yang tadi saya sebutkan, ya. Ada limboid, ada yang mieloid, sama. Ini sel-selnya juga sama. Di sini ada dendritic cell, makrofa, mast cell, granulosit, ada NK cell, dan ini adalah NK sel T, ada sel T, ini beta cell, ini antibody, ini ada CD4T dan CD4T. Ini patogennya bisa melalui kulit, melewati selaput lendir, melalui silia, melalui suhu tubuh, melalui pH, dia bisa masuk, dan kemudian kalau sudah masuk dia akan kita mengalami imunitas bawaan, kemudian baru imunitas dapatan sebagai pertahanan yang terakhir. Anda lihat di sini ini barier kulit, selaput lendir, keringat, pH, itu semua adalah barier. Kemudian baru masuk ke sini menjadi imunitas ini bawaan, ini imunitas dapatan. Nah, vitamin D, pemberian vitamin D ini juga bisa meningkatkan ya hiperparathyroidism sekunder, bisa melawan infeksi mikroba, bisa melawan terjadinya tumor, dan juga bisa memperkuat kardiovaskuler, juga bisa menimbulkan memperkuat CD4 dan juga memperkuat sel-sel imunitas. Ini merupakan salah satu proses yang namanya respon inflamasi. Kalau terjadi kuman yang masuk, misalnya karena ada jarum yang masuk di sini, ada luka, kemudian dia akan menutup untuk mempertahankan supaya tidak masuk ke dalam. Ya, aliran darah meningkat pada daerah yang terkena trauma. Kemudian dikeluarkanlah zat histamin oleh sel-sel mast yang ada dalam pembuluh darah, kemudian dia memakannya dan menghancurkan patogen yang ikut masuk. Sedangkan respon humoral adalah dengan menjadi sel plasma dan menimbulkan imunoglobulin. Ini sistem komplement, ya, ada yang melewati critical pathway, ada lectin pathway, ada alternative pathway, yang semuanya adalah untuk melisis kuman dan menurunkan aktivasinya. Jadi semua tentara-tentara sel-sel ini sangat berguna dalam imunitas bawaan maupun imunitas dapatan. Dan bekerjanya secara terkoordinir satu persatu, tidak royoan. Sehingga dengan demikian maka tubuh selalu berusaha untuk melawan dan juga menghindari atau mematikan zat-zat atau kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ya, jadi jangan banyak merokok, makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran, banyak melakukan olahraga, dan juga gaya hidup yang sehat. Ya. Ini akan meningkatkan, membooster imunitas kita. Ya, jadi air liur kita sangat penting karena mengandung enzim-enzim antibakteri.
kulit mempertahankan masuknya. Jadi jangan sampai kulit robek. Asam lambung pH-nya juga sangat rendah dan juga akan menghancurkan mikroba yang membahayakan. Mukus atau lendir yang mendindingi semua organ-organ juga akan menangkap kotoran ataupun mikroba-mikroba yang masuk. Usus yang baik, bakterinya juga bisa menghancurkan semua yang jelek. Air mata juga merupakan mengandung enzim antibakteri. Jadi secara singkat lagi, imunitas terdiri atas yang non-spesifik dan yang spesifik, atau pertahanan bawaan dan pertahanan yang adaptif. Pertahanan bawaan ini dilakukan oleh barier-barier permukaan tubuh, bisa kulit, bisa air liur, bisa air mata, ya, bisa selaput lendir, sedangkan juga yang bisa dilakukan oleh sel-sel fagosit, oleh demam, oleh NK sel, oleh protein-protein antimikroba, dan oleh proses peradangan. Sedangkan yang adaptif bisa berupa imunitas humoral, mengeluarkan sel beta, sedangkan yang adaptif bisa juga mengeluarkan imunitas seluler, mengeluarkan limfosit T, limfosit B, limfosit T. Ya, Anda lihat di sini limfosit B dan limfosit T. Nah, yang bersifat adaptif, saya ulang tadi, bisa mengeluarkan imunoglobulin, bisa komplement, dan juga protein-protein antibakteri yang lain. Sedangkan yang bawaan bisa mengeluarkan monosit, bisa neutrofil, eosinofil, basofil. Sedangkan yang adaptif bisa mengeluarkan limfosit T dan limfosit B. Ini macam-macam imunoglobulin, ada imunoglobulin G, A, M, T, dan E yang fungsinya juga jelas. Ini bentuk-bentuk imunoglobulin, ya, dengan jumlah rantainya, ya, dari yang sederhana sampai yang kompleks, dan fungsinya juga berbeda. Jadi Anda lihat di sini sistem imun, ada sistem imun bawaan, ada dapatan. Yang dapatan bisa mengeluarkan imunoglobulin G, M, A, T, dan E. Sedangkan limfosit mengeluarkan limfosit T dan B, dan bisa mengeluarkan plasma. Plasma sel ini mengeluarkan imunoglobulin. Nah, pertahanan-pertahanan dalam tubuh kita bisa bersifat pertahanan yang bersifat kimiawi, misalnya sifat pH dari kulit, ya, asam HCl di dalam lambung, ya, kemudian juga getah lambung dan juga empedu dari usus. Semen juga merupakan mengandung sekali senyawa antimikrobia. Vagina juga mempunyai pH asam, yang semuanya adalah untuk pertahanan melawan bakteri. Secara anatomis, ya, karena adanya mata, ada pikiran, ada lisosim, ada air mata, ada kulit, ya, ada tulang dan sebagainya, yang semuanya adalah sebagai pertahanan fisik. Ini pertahanan kimiawi. Ini fisik dan kimiawi, ya, ada kulit, selaput lendir, ada silia, ada mukus, ada refleks, ada pH, ada lisosim, ada asam-asam lemak, ada defensin, ada flora yang normal, ada resistansi genetik. Sedangkan yang ini juga sama, ya. Anda lihat di sini air mata, ya, bisa mengeluarkan enzim antibakteri, saliva juga demikian, traktus respirasi juga demikian. Jadi semuanya sudah dilengkapi dengan pertahanan yang bisa berupa cairan-cairan atau merupakan pertahanan fisik maupun kimiawi. Secara psikologis adalah Anda lihat di sini sikap serta pendapat, emosi Anda, kemudian persepsi yang selektif, pengalaman masa lalu, ya, semua ini sangat menguatkan sistem imun kita. Sehingga dengan demikian, kalau kita ini psikologisnya penuh dengan cinta, akan lebih baik. Ini adalah sistem limpatika yang merupakan pertahanan, ya. Ya, sehingga dengan dia bisa mempertahankan
Nah, komponen dari imunitas bawaan ada epitel, ada humoral, ada seluler. Epitel misalnya barier fisik, kimiawi, biologis. Humoral misalnya interferon, kemokin, komplement. Sel misalnya sel-sel granulosit dan agranulosit. Ini sama ya. Sel tadi mengenali pola siapa yang datang, kemudian dia mengeluarkan toll-like reseptor, dia membuat reseptor aktivasi membunuh dan juga menghambat reseptor, dia mengeluarkan reseptor menghasilkan komplement dan juga reseptor ya respon melalui fagositosis dan melalui proses peradangan. Ya, sama saja di sini sel-selnya ini sel tadi memakan kuman tadi, kemudian mengeluarkannya dan bisa menjadi sel sehat lagi. Ini sudah tadi. Jadi faktor-faktor humoralnya bisa tumor necrosis factor, interleukin 1, hemokin, interleukin 12, interferon, ya semua ini interferon tipe 1 dan lain sebagainya. Interleukin dan sebagainya. Ini adalah faktor-faktor humoral yang mempertahankan tubuh kita terhadap siapa saja yang masuk untuk melawan tubuh kita. Kita punya pasukan yang secara fisik, psikologis maupun kimiawi. Ini komplement sel sama ya, sehingga sampai lisis di sini. Jadi komplementnya ada jalan klasik lewat ini jalannya alternatif lewat sini. Jadi dari penjelasannya ini jelas bahwa tubuh kita sudah dipersiapkan sedemikian rupa dan terklasifikasi, terkoordinasi secara baik, bekerja secara kolaboratif untuk mempertahankan tubuh dari serangan-serangan sel-sel ataupun kuman-kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Sehingga tubuh kita mempertahankan kesehatan tubuh kita, maka kita akan bisa mempertahankan hidup kita terhadap serangan-serangan tadi. Sama ya. Ini semua sama. Mengulang-ulang saja. Nah ini interleukin ada L1, IL2, IL3, IL4, 5 dan lainnya. Semuanya fungsinya berbeda-beda. Ada lagi CSF, colony stimulus factor, juga fungsinya berbeda. Dengan tumor necrosis factor, misalnya di sini ada 2 macam, ada alfa dan beta. Secara prinsip dia dibentuk untuk mengaktifasi makrofag dan monosit sehingga dia bisa bekerja dan memakan kuman-kuman yang masuk, termasuk juga mengeluarkan ataupun menimbulkan nekrose perdarahan dan juga bisa menghasilkan katekin, satu serum faktor yang bisa menimbulkan kekurusan. Juga bermanifestasi pada shock endotoksik pada yang terkena shock, kemudian bisa menimbulkan pengaruh imunomodulasi dan oleh sitokin lain. Juga TNF ini bisa dihasilkan secara prinsip oleh sel T helper sehingga menimbulkan efek yang sama dengan TNF alpha. Ada lagi interferon, ada interferon alfa, ada beta, ada gamma, ada transporting growth factor. Semua ini adalah pasukan-pasukan untuk menghancur luluhkan kuman-kuman yang masuk. Begitu spesifik dan kompleksnya pertahanan tubuh kita menunjukkan bahwa Tuhan membuat tubuh kita sebaik-baik bentuk, sehingga dia bisa mempertahankan diri terhadap segala hal-hal situasi yang membahayakan, sehingga kita mempertahankan kondisi ini secara baik dengan tidur yang cukup, penuh cinta kasih, dan juga olahraga serta istirahat yang cukup. Sama saja ini. Oke, untuk berada di luar rumah ternyata bisa memboosting vitamin D karena kena sinar matahari maka vitamin D kita akan baik. Kemudian mengurangi kecemasan, membuat konsentrasi lebih baik.
kemudian juga meningkatkan sistem imun dan juga bisa memperbaiki tidur dan juga bisa membuat tenang serta lebih rileks. Ini vaksin tadi juga sangat banyak berpengaruh, yaitu tergantung kepada faktor-faktor pada manusia yang mau divaksin, usia, seks, genetik, ya, komorbidilitas, dan juga karena faktor-faktor perinatal saat sebelum lahir, ya, usia lahir, berat badan waktu lahir, penyusuan, antibodi pada ibu, infeksi ibu selama kehamilan dan sebagainya. Juga faktor-faktor infeksi, terkena infeksi, parasit, antibiotik, pengobatan probiotik dan prebiotik, mikrobiota, dan juga imunitas yang ada. Juga sangat tergantung pada faktor-faktor yang seperti perilaku merokok, konsumsi alkohol, olahraga, kemudian stres psikologis yang akut, dan juga adanya gangguan stres tidur yang secara kronis. Juga dipengaruhi faktor nutrisi, misalnya faktor lingkungan, faktor vaksin itu sendiri, jenis vaksin, produk dari vaksin, kemudian strain vaksin yang digunakan, ajuban yang diperlukan, dan sebagainya, dan cara pembelian vaksin tadi, apakah melalui suntikan atau melalui rute-rute yang lain. Sehingga faktor-faktor ini sangat mempengaruhi efektivitas respon imun terhadap vaksinasi yang kita lakukan. Cemas dan stres akan melemahkan sistem imun lebih cepat daripada yang lain. Jadi kalau kita punya kecemasan dan stres, maka sistem imunnya sangat cepat akan menurun. Jadi stres akan meningkatkan frekuensi jantung dan tekanan darah, meningkatkan hormon stres, serta proses-proses imun, serta menguatkan kortikosteroid yang menekan sistem imun, serta gangguan saluran pencernaan, yang semuanya adalah menimbulkan resiko terjadinya penyakit. Ya, nah kita ketahui tadi bahwa hidup kita terkena pada energi, ada vibrasi getaran. Nah, getaran-getaran sangat penting. Ya. Orang yang merasa bersalah getarannya 396 Hz. Nah, orang yang terblokir karena bersifat negatif 417 dan seterusnya. Tapi yang paling baik adalah ini, orang yang punya intuitif yang kuat, punya rasa belas asih, ini bisa menimbulkan kekuatan yang hebat terhadap imunitas kita. Anda lihat di sini orang yang cemas, gelombang yang keluar atau fibronya keluar adalah kecil, ya. Sedangkan yang punya rasa cinta akan besar, ya. Cinta adalah mempunyai frekuensi 528 Hz. Ini adalah satu frekuensi yang paling pusat terhadap secara matrik, bahwa ini adalah merupakan frekuensi cinta. Jadi dengan frekuensi cinta kita memiliki frekuensi yang paling hebat, yang paling kuat. Ya, dan materi ini adalah bisa menguatkan imunitas kita. Jangan sampai kita cemas. Sebab kalau cemas justru akan mempercepat penurunan kemampuan imunitas kita. Ya. Nah, olahraga juga sangat meningkatkan di sini. Menurunkan insulin, meningkatkan glukagon, ya, meningkatkan miokin, ya, memperkuat sistem darah pusat dengan peningkatan katecholamin dan juga meningkatkan testosteron, adrenal gland, ya. Jadi Anda lihat bahwa olahraga sangat-sangat penting. Don't worry, be happy, nggak usah sedih, tapi gembira. Ya, I love you. I am in love with your smile, your voice, your body, your love, your eyes, but most of all, I am in love with you. Jadi rasa cinta itu sangat penting. Demikian Pak Radit, saya akhiri dengan mengatakan bahwa untuk memperkuat imun kita adalah kita punya kesadaran metagenetik, yaitu penuh dengan cinta kasih dan memperlakukan secara positif apapun yang terjadi di tubuh kita, sehingga dengan demikian sel-sel imun pertahanan tubuh kita akan menjadi lebih kuat. Jangan sekali-kali kita cemas, takut, dan lain sebagainya. Maka pendekatan-pendekatan sebaiknya pendekatan yang bersifat persuasif, jangan yang membuat represif, menekan. Dan ini akibatnya akan menurunkan kemampuan imunitas sehingga tidak bisa menyelesaikan masalah.
Demikian kenalilah tubuh Anda, maka Anda bisa memperkuat ketahanan tubuh Anda. Demikian Pak Radit. Oke dokter, mantap sekali. Terima kasih banyak ya. Jadi luar biasa penjelasan untuk hari ini. Jadi kita sudah banyak belajar itu tadi, ya. Apa tadi mengenai imunitas itu dijelaskan secara lengkap tadi ya oleh Dr. Syafiq, bahwa ini membantu kita untuk Tuhan sudah melengkapi kita dengan sistem daya tahan tubuh ya, macam-macam tadi ya. Nah ini pasti teman-teman tertarik, ini pasti ada banyak sekali pertanyaan yang bisa diajukan ini. Saya sendiri sudah dapat titipan banyak pertanyaan ini ya. Silakan untuk mempersingkat waktu, sesi pertanyaan saya buka. Siapa yang akan pertama kali bertanya? Monggo, silahkan. Ya, monggo. Pak Safik, tadi ada istilah imunomodulasi atau imunomodulan. Apakah itu sama dengan imunobooster? Enggak, dari kata modulasi itu bisa merubah kemampuan sel-sel imun tadi untuk menghancurkan musuh. Oke, karena saya seringkali sekarang banyak sekali muncul istilah imunomodulan. Berarti sebenarnya karena kan ada beberapa herba yang disebut punya kemampuan imunomodulan. Berarti kemampuan untuk mengubah, maksudnya itu mengubah sistem daya tahan tubuh menjadi lebih dahsyat gitu ya? Lebih dahsyat. Oh, berarti sistem daya tahan tubuh yang sudah ada dibuat lebih dahsyat gitu ya? Namanya imunomodulan ya. Oke. Kalau imunobooster, maksudnya gimana? Itu booster itu memperkuat. Ya, jadi boosting itu memperkuat. Jadi yang tadinya misalnya kekuatannya lemah, dikasih itu menjadi meningkat. Oke, betul ya. Oke. Oke, silahkan. Tadi Bu Ayu mau bertanya, Bu. Monggo, Bu. Tadi siapa yang mau bertanya ya? Monggo silahkan. Aliran kebatinan. Ayo Bu Ayu, katanya mau nanya Bu. Sinyalnya hilang-hilang, Pak. Oh, sinyalnya hilang-hilang. Oke, yang lain dulu deh. Ada Bu Ai, Bu Rian, Bu Harni. Silahkan. Iya. Ini sinyalnya hilang-hilang ya, Pak. Oh iya. Halo? 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 Halo. Halo? Halo. Halo? Iya, terdengar. Hilang-hilang, Pak. Tahu kemana jalan-jalan. Halo? Halo. Halo? Halo. Halo? Iya, nih halo tuh. Halo? Hola. Putus-putus. Halo? Hola. Dokter. Ya langsung aja ngomong. Berarti imunitas bawaan itu ada di setiap individu ya, dokter? Iya, jelas. Jadi sudah diberikan oleh Tuhan. Iya, don't worry, baby. Iya. Jadi itu kadarnya tuh sama di setiap individu atau mungkin Ya, mungkin dari juga pas genetiknya. hamil ibunya. Ya, tergantung dari kondisi kehamilan ibunya, genetika ibunya, nutrisi ibunya, semuanya sangat penting. Jadi dengan demikian kita harus ingat sama ibu kita. Oh ya. Karena Ibu Kartini saja. Ya. Terus dokter, kalau untuk yang iya dokter, berarti saat dari awal itu sudah dipersiapkan untuk apa istilahnya mau punya keturunan itu maksudnya dibagusin gitu loh agar anaknya juga nanti besok semuanya bagus gitu ya dokter. Iya, maka doa itu dipersiapkan. Pada waktu membuat itu juga penting itu doanya.
Dan setiap orang mau menanam pohon kan dia berdoa semoga pohonnya akan baik. Demikian juga kalau Anda suami istri saling berhubungan itu juga doanya penting. Iya. Jangan hasil menyelonong saja. Iya, iya. Jangan terlalu banyak anu, Bu. Oke? Halo? Putus lagi. putus nyambung. Sinyalnya Iya. lari. Karena kongkian anu mau, anunya tadi. Pak Safik, kan Iya. orang sekarang banyak sekali menggunakan istilah antibodi. Sebenarnya disebut antibodi tadi kalau dari penjelasan itu sebenarnya yang sifatnya sudah spesifik dan lapis ketiga ya, yang Iya, imunoglobulin, ya musuh yang masuk mempunyai antigen. Nah, kemudian tubuh membuat antibodinya. Oke, berarti itu spesifik banget. Iya. Oh gitu ya. Jadi vaksinasi kan sebetulnya itu memberikan virus yang dilemahkan agar supaya timbul antibodi. Maksudnya. Tapi kalau virusnya bermutasi lain ya lain lagi ya. Ya. Nah, maksud saya tadi kan itu kan kalau yang tadi kan ada imunoglobulin ya, IgA, IgM dan sebagainya itu. Ya. Itu sifatnya spesifik ya, Pak? Iya, dikeluarkannya juga berbeda tergantung kuman yang masuk. Jadi apakah ini IgE dulu, apakah IgA dulu, apa IgM dulu, tergantung musuh. Semuanya sel sudah mengenali, sudah mengenal siapa yang masuk ini. Saya perlu mengikat dengan imunoglobulin apa D, apa E, apa M, apa A, gitu. Jadi maksud saya sebenarnya kalau misalnya orang divaksin, itu sebenarnya yang dikeluarkan ya imunoglobulin yang tadi ada M dan sebagainya, cuma spesifikasinya mana dulu dikeluarkan itu sebenarnya mau dibentuk gitu ya, Dok? Iya, supaya tubuh kita membuat antibodi yang cocok untuk virus tadi. Oke. Nah, kan dulu waktu kita kecil kan ada imunisasi nih, dokter ya, ada DPT, ada macam-macam itu ya. Itu sebenarnya tujuannya membentuk juga. Iya, sama. Sama ya. Jadi misalnya vaksin polio dan sebagainya itu sama. Nah, sekarang mekanismenya apakah sudah dibentuk? Maksudnya gini, apakah memang tubuh nanti sudah membentuk atau hanya mempelajari caranya membentuk sehingga nanti kalau ada antigen itu masuk yang spesifik itu baru dia bentuk atau udah ada stoknya dalam tubuh kita, itu maksudnya, Dok? Melalui proses sequencing genetika, jadi di sini ada mikroRNA-nya itu dibuat sedemikian rupa, jadi bahasa yang dipakai dipelajari, kemudian dicari, kemudian dimasukkan, dilemahkan, baru dimasukkan, sehingga dengan demikian tubuh akan mengeluarkan antibodi yang cocok untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Ibaratnya komunikasinya jadi cocok karena bahasanya sama. Oke. Tapi kalau misalnya bakteri atau virus itu sudah hilang, berarti kan antibodinya stoknya nggak ada lagi ya, dokter ya? Kan di situ ada yang memory cell. Jadi di situ kalau satu terjadinya peperangan, ada sel yang mengingat kembali. Oh iya. Yeah. Nanti kalau ada hal yang sama, dia akan melakukan respon yang sama. Oke, betul. Oke, maksudnya begitu ya. Oke, jadi karena kan sekarang ada yang namanya ini ya, kita nggak sebut apa-apa, tapi hanya kita bilang ada serum dan ada plasma konvalens itu ya. Itu kan sebenarnya dia jalan pintas masukkan antibodi orang ke dalam tubuh orang itu ya, maksudnya gitu ya, dokter ya. Jadi kalau kita lihat kalau plasma itu kan dalam darah itu kan ada eritrosit, leukosit, trombosit dan plasma. Nah, di sini maka kepada orang yang sudah pernah kena dengan memberikan plasma atau donor plasma itu
dimasukkan supaya bisa menyelesaikan ataupun mengurangi proses ya perlawanan yang ada dalam tubuh itu. Oke. Ya, silakan yang lain, monggo. Nanti saya yang borong pertanyaan ini. Silakan. Monggo silakan. Ya, saya mau tanya, dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mau tanya, tadi kan dijelaskan saat ini kan vitamin D sangat penting sekali ya, apalagi memang hubungan dengan imun. Itu dihasilkan dari apa saja, dokter? Tolong dijelaskan. Dan itu dari makanan-makanan yang mengandung vitamin B, sinar matahari, atau mengkonsumsi vitamin D 1000 unit misalnya. Karena vitamin D itu ternyata sangat penting. Vitamin B itu kan dikeluarkan oleh sinar matahari. Oh iya ya, berarti harus berjemur ya dokter ya, tetap ya. Jam 1 sampai jam berapa itu? Kalau dulu kan jam 8 sampai 9, ternyata sekarang buktikan bahwa jam 11 ke atas. Oh. Iya, jam 10 sampai jam 1 katanya saya baca itu. Ya. Oh. Iya. Saya jam 10 sampai jam 1. Bergeser ya, Bu, nggak pagi sampai siang ya malah. Iya. Oh, aneh ya. Untuk vitamin D itu, untuk vitamin D itu ada berapa macam ya, Dok? Ada D3, ada D berapa yang lagi? penting vitamin B. Karena kan setahu saya kalau kelebihan vitamin D yang lebih juga bermasalah juga ya, dokter? Ya, semua yang berlebihan itu bermasalah, tapi saya kira kebanyakan kita ini kurang sekali vitamin D-nya. Karena terlalu banyak di rumah dengan AC saja, banyak sinetron, vitamin S, vitamin sinetron. Kurang banyak keluar rumah. Maka saya katakan bahwa hidup di luar rumah itu lebih meningkatkan. Dia lebih membuat menenangkan, tidurnya lebih enak. Karena disinari oleh matahari. Mengapa matahari ada? Karena matahari inilah yang memberikan proses fotosintesa sehingga terjadi glukosa. Glukosa sangat penting untuk metabolisme. Metabolisme sangat penting untuk membuat energi. Energi penting untuk protein-protein tadi bisa bekerja sehingga orang bisa bergerak, ya, berkembang biak dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan kita ini kan kurang sinar matahari. Iya ya. Apalagi malah Pak Tani ya yang bagus. Saya rasa itu kalau Ya, kita jadi tani, Bu. ya, pernah Jadi tani, Bu. rumah ya kurang sinar matahari, maka kita mengkonsumsi vitamin D. Kalau dulu kan ada yang namanya CDR ya. Ya. Itu juga baik itu. Iya, CDR. Dan supaya vitamin D-nya juga, karena vitamin D juga kuat untuk tulang dan sebagainya, juga untuk pengaruh seks kita juga vitamin B sangat penting. Oke, siap. Makasih dokter. Kembali. Oke, silahkan teman-teman yang lain lagi kalau mau bertanya, silahkan, monggo. Dokter mau tanya lagi. Bedanya probiotik sama prebiotik itu apa ya, dokter? Kalau probiotik itu kumannya, kalau prebiotik itu makanan kumannya tadi. Jadi prebiotik itu makanan. Tubuh kita itu banyak sekali kuman, banyak sekali bakteri, banyak sekali virus. Tapi kuman-kuman yang ada dalam tubuh tadi itu adalah bersifat simbiotik, membantu. Misalnya di ruang rongga mulut, rongga vagina itu banyak sekali. Di usus besar juga banyak sekali. Maka dengan memberikan probiotik menguatkan peran ya mikrobiotik tadi pada tubuh kita. Maka kalau kita gangguannya usus, maka mikrobiom yang jelek tadi akan mempengaruhi otak kita dan pikiran kita. Kita mudah takut, mudah cemas dan lain sebagainya. Jadi itu khusus di usus saja yang probiotik sama prebiotik. Saya katakan bahwa pusat penyakit ada di PRT, perut Anda. Kalau makanan Anda baik, sering berpuasa dan makanannya bergizi, ya ususnya bersih. Kalau bersih sehat dong, pada pikiran juga sehat, terang benderang.
Maka orang-orang dulu pakai prihatin berarti isinya tambah tajam. Ada juga makanan-makanan yang membantu kita bisa mencapai pada kesadaran metagenetik, kesadaran 5D. Makanannya juga khusus itu. Maka orang-orang vegetarian ini juga sangat memahami itu. Jadi dengan demikian orang-orang yang banyak makan sayur-mayur itu pikirannya lebih jernih, ya, lebih jelas dan jarang terkena kanker. Iya, Dokter. Terima kasih. Oke, Bu Ayu, terima kasih. Nah, Dr. Syafiq, sekarang ini kan banyak sekali istilah, ada yang nanya ini ya, istilah badai sitokin. Itu kira-kira maksudnya gimana ya katanya? Ya, sitokin kan tadi dikatakan bahwa sitokin tadi dikeluarkan, namanya sitokin itu adalah hormon yang dikeluarkan oleh sel. Kan saya dulu pernah menerangkan ada parakin, ada autokrin ya, dan ada sitokin. Dan sitokin ini ada yang dari leukosit namanya interleukin dan sebagainya. Jadi kalau sitokinnya terlalu banyak juga akan menimbulkan masalah juga sehingga darahnya menjadi lebih pekat. Oh, begitu ya. Menarik ini ya. Nah, kalau begitu, kalau ini ada hubungannya juga dengan yang namanya penyakit autoimun. Berarti kalau autoimun, sistem imun kita sendiri malah menyerang diri kita ya? Tidak mengenali temannya sendiri. Oh, ya. Ya. Lali karo kancane. Kayak tentara nembaki rakyatnya dhewe ya. Untuk nembaki musuh, nembaki rakyatnya sendiri ya. Oke. Ya, siap dokter ya. Ya. Oke. Nah, saya tertarik tadi dengan istilah, kan ada yang bentuknya humoral tadi, kan ada namanya interleukin, interferon dan sebagainya. Berarti itu memang dari bawaan sudah ada ya, sudah siap dalam tubuh kita ya dokter ya? Ya, sudah siapkan. Jadi interleukin adalah sitokin yang dikeluarkan oleh leukosit. Limfokin oleh limfosit. Itu loh nama-nama. Oke. Interleukin ada 1 sampai berapa itu ya. Interferon juga ya? Interferon juga. Malah interferon lebih dahulu itu pada adaptasi bawaan yang pertama kali itu malah. Ya. Berarti sudah disiapkan peluru-pelurunya untuk nembak musuh ya. Nah, jadi ada RPK dan itu kapan. Jadi kalau kondisinya parah baru yang T limfosit dan T dan B itu. Itu kan pertahanan terakhir. Iya. Ya, betul, yang limfosit T dan limfosit B itu yang terakhir ya. Oke. Dan itu semuanya berkaitan dengan sistem limfatika loh ya, jadi ada limfa, ada tonsil, ada adenoid, ada thymus. Maka kan ada yang mengetuk-ngetuk dada itu untuk ya limfosit T atau imunitas. Iya. Oke, ingat ya teman-teman, kemarin berapa waktu yang lalu Dr. Syafiq mengajari caranya untuk mengaktifasi thymus. Sama satu lagi yang di bawah payudara itu aktivasi untuk apa dokter? Detok. Iya, detok ya. Ingat ya, itu bagus sekali tuh. Ini terutama di masa-masa seperti sekarang ini kan, tadi dalam segitiga tadi justru yang harus ditingkatkan adalah environment-nya, lingkungan sama hostnya ya, kita ya. Iya. Jadi nggak usah ngutek-ngutek antigen, agentnya. Tapi diri kita, imun kita yang ditingkatkan. Musuhnya sangat berbahaya, kalau diserang malah tambah kuat, ya memperbaiki tubuh kita. Iya, betul. Mana kita hancur sendiri. Maka strategi perangnya yang salah, bukan menyalahkan coronanya, tapi strategi perangnya salah. Jadi protokol kesehatan yang paling baik itu adalah tadi itu, iman, imun, aman. Cuma kurang dielaborasikan, ya. Sehingga dengan demikian masyarakat tidak paham. Orang yang yakin kesadaran metagenetik, maka dia imunitasnya tinggi. Karena kesadaran yang keyakinan yang tinggi tadi akan membuat positive thinking. Berpikir positif dan menghilangkan kecemasan, malah menumbuhkan kecintaan prestasi pada dirinya,
kepada sesama dan sebagainya. Ini memperkuat sistem imun. Frekuensinya tadi 485 Hz itu ya. Ya. Tadi saya juga tertarik dengan gambar-gambar tadi untuk meningkatkan imun, banyak senyum. Terus tadi apalagi tuh istirahat, senyum, merangkul anaknya, merangkul anaknya, ketawa, banyak teman, banyak ketawa, betul. Itu. Rangkul istrinya juga, Pak. Iya, sudah tua nggak pernah rangkulan ya bener. Iya, betul. Sudah tua maka rangkulan nggak penting merangkul itu. Kalau pas hari raya itu saling merangkul, maafkan, tangis-tangisan, itu kan nikmat itu. Iya. Apalagi merangkul ibunya, wah top, marko top. Maka bagi mereka yang masih punya ibu, bergembiralah. Bagi mereka yang ibunya sudah meninggal, doakanlah. Jadi mana gambarnya? Oh ini ya gambarnya ya. Ya, ini. Oh ini Ani bagus sekali nih. Saya terkesan dengan gambar ini nih. Jadi Anda masih kanak-kanak ya? Karena kanak-kanak yang nggak stres, dokter. Anak-anak nggak banyak stres, dia nggak mau peduli, dia main ya main sudah. Lihat nomor 2 di tengah di atas itu loh, nomor 2 itu kan ada bukan MRG, bukan merengut toh. Smile. Nah, banyak smile. WDW, MRGP, MRGS, merongos-merungut. Wah, itu hatinya sudah negatif. Good memory ya. Keluarga outborn itu, family itu. Nah, itu kan penting itu. Ya. Teman-teman kan gembira. Ya, tidur yang cukup kan gembira. Ya. Itu ada kiss, jangan kiss itu maksudnya beli permen yang tulisannya kiss itu loh. Ya kalau suami istri berciuman ya nggak apa-apa toh saya. Ya ini kan kiss dulu baru pakai masker gitu loh. Oke, jadi ini sebenarnya gambar ini menunjukkan metagenetik ya, kesadaran metagenetik ya. Iya. Ya. Oke. Nah, tadi saya juga tertarik nih dokter, mekanisme radang. Rupanya radang itu juga sebuah cara tubuh untuk mengatasi masalah ya. Padahal kadang-kadang kita pikir radang, waduh kok ini habis. Kalau ada proses peperangan namanya inflammation, kan pembakaran, dibakar, kuman-kumannya dibakar, maka kita timbul rasa panas, timbul nyeri, timbul pembengkakan dan sebagainya. Itu namanya proses peradangan. Ya. Fungsi. Asal akut ya, jangan kronis. Kalau kronis terus menerus berarti tubuh nggak sanggup atasi ya. Lama-lama jadi CANCER, kanker. Iya, betul. Jadi ini informasi yang bagus ini, Bapak Ibu teman-teman. Jadi peradangan itu rupanya salah satu mekanisme tubuh untuk mengatasi masalah ya. Salah satu bagian dari sistem imunitas kita. Jadi kalau misalnya kita tangannya keseromot api, meradang nggak apa-apa. Itu berarti terjadi peperangan di mana suhu harus dinaikkan. Jadi jangan langsung sama suhu tubuh langsung diturunkan. Jadi semua itu ada mekanismenya. Jadi kita membantu, kecuali yang berlebih-lebihan. Batuk itu kan refleks, maksudnya ya bisa dikeluarin. Jangan menghentikan refleks batuk. Jadi obat-obatan kadang-kadang kan menghentikan refleks batuk. Akhirnya dia nggak bisa batuk, akhirnya pertahanannya bertumbuh. Juga tonsil, itu amandel dulu ya. Jadi kalau amandelnya diambil ya sama aja bohong. Pasukannya dikurangi. Jadi artinya kita pada tubuh kita banyak sekali merusak pertahanan kita sendiri sehingga kita mudah sekali sakit. Lah cemas itu menyebabkan adrenal glandnya makin lama makin mengeluarkan kortisol terus, lama-lama adrenal glandnya menjadi kecil. Kalau sudah kecil maka tubuh sudah nggak mampu lagi, dia mempunyai pertahanan yang jelek. Maka tolong jangan pakai cemas, seperti itu tidak telaten.
gembiralah, don't worry, be happy, selesaikan masalah tanpa masalah, gitu loh. Cinta Pemberdayaan. untuk Indonesia. Gitu. Ya. Tadi disebutkan di salah satu slide Dr. Safik disebutkan tadi stres itu cepat sekali menurunkan daya tahan tubuh ya. Cepat. Kan saya bilang, jangan hindarilah 3S. Hindari stimulansia, hindari stres, hindari sugar, karena ketiganya akan membuat kita jadi hipertensi, kita jadi DM, dan karena itu. Jadi kita cepat mati karena 3S tadi. Tapi gantilah dengan cinta, cinta, cinta. Cinta pada diri, cinta pada sesama, dan cinta pada lingkungan, dan cinta sama Tuhan Yang Maha Esa. Itulah kehebatan cinta. Sinetronnya aja cinta, tapi cintanya nggak kena. Iya, betul ya. Oke, silakan. Ini masih ada masih ada waktu kira-kira 5 menitan lagi nih. Monggo, silakan. Mumpung pembahasannya bagus sekali nih. Caranya bagaimana meningkatkan daya tahan tubuh tadi juga sudah dibahas ini. Silakan. Yang itu saja. Pak Adik saya ya. Ya. Dokter mungkin ini agak beda dari pembahasan. Cuma kan dengan sekarang banyak orang terkena COVID itu, saya menemukan gejala-gejala yang berbeda setiap orang dalam terkena COVID ini gitu. Nah, ini yang mau saya tanyain kan terkadang suka ada pengecekan yang saturasi oksigen itu ya dok ya? Ya. Saturasi oksigen itu kan tidak boleh kurang dari 95, yang paling bagus 95. Ya. Nah, apakah kalau seseorang saturasi oksigennya turun rendah gitu 75 lah Pak atau 70, ada sebagian teman saya yang kadang-kadang ngomongnya itu kayak agak ngelantur gitu Pak. Iya, karena paru-parunya sudah tidak berfungsi dengan baik. Jadi panggilan oksigenasinya juga kurang. Kalau oksigenasi kurang, maka kerja otak juga menurun dong. Otak itu perlunya hanya oksigen sama gula. Jadi kalau dua unsur itu kurang, maka langsung fungsinya drop. Nah, drop yang awal misalnya dia ngelantur, bingungi, dan lain sebagainya. Iya, ngomongnya itu kayak kurang ini gitu dok, kayak ya agak-agak negatif gitu ngomongnya. Iya. Berarti salah satu caranya untuk ya berarti kan harus mengembalikan pernapasan itu ya dok ya. Jadi kalau misalnya kita punya alatnya saturasi oksigen itu lebih cepat. Jadi kalau sudah langsung turun, langsung aja segera periksa. Ya, karena itu berarti atau dengan cara menahan nafas yang lama selama berapa Anda itu bisa menahan nafas. Itu berarti fungsi paru-parunya masih baik. Iya. Apakah makanan itu mempengaruhi nggak dok? Makanan misalkan dia karena asupan makanan kurang mempengaruhi juga untuk saturasi oksigen dok? Ya kan Anda kita ketahui bahwa yang namanya anemia itu kan kekurangan zat besi. Kenapa? Ya. Karena hemoglobin itu tidak mampu mengikat oksigen sehingga tidak bisa membawa ke paru-paru untuk terjadinya pertukaran dengan CO2. Ya enggak? Jadi makanan juga penting. Ya. Makanan itu membentuk hemoglobinnya, zat besinya Bu Ai, karena hemoglobin itu nanti yang mengikat oksigen. Maka Polifatubil itu nama lainnya Hamengkubuwono, HB hemoglobin, Hamengkubuwono, pemimpin dunia. Hemoglobin berapa itu, HB berapa itu? Oke, bagus sekali pertanyaannya ya. Iya, dok. Oke.
Oke, silakan yang lain lagi kalau mau nanya lagi nih. Masih ada waktu nih. Ya, saya Pak Safik, tapi Ya. kameranya nggak bisa nyala. Ini apa? Sinyalnya lemah. Gini Pak, itu kalau ada vitamin D 50.000 IU, itu apa sih Pak maksudnya? Jadi unitnya makin besar, unitnya makin baik. International unit. Oh gitu ya. Itu satuan ukurannya. Ya, kayak penggantinya gram ini unit internet. Maksudnya apa? Kebutuhannya itu sebetulnya berapa sih Pak untuk vitamin D? Terus kan saya Maka pernah vitamin D yang 1000 unit ke atas. Kalau kurang dari itu kan hanya menguatkan tulang saja. Tapi kalau dosisnya tinggi, karena vitamin D tidak hanya untuk tulang, untuk saraf, untuk hormon kelamin dan lain sebagainya, juga untuk imunitas. Jadi karena kita negara tropis, adalah kita berbahagia karena sinar mataharinya masih ada. Kalau di Eskimo itu kan tidak ada matahari, maka diganti dengan ikan paus yang banyak mengandung omega 3 dan sebagainya. Jadi Tuhan itu maha kasihlah kepada manusianya. Kita yang berada di daerah tropis malah sunshine itu, maka vitamin D kadang-kala disebut sunshine vitamin, vitamin matahari terbit. Untuk selanjutnya Anda bisa buka YouTube, lihat vitamin D, itu fungsinya banyak sekali. Atau mungkin kita bicarakan vitamin D, ada lain kesempatan. Ya, bagus tuh. Pak, vitamin D kok Pak? Iya D toh. Delta. Ya. Terus gini Pak. Doyan. Iya. Terus gini Pak, itu apakah harus pakai semacam kayak suplemen atau mungkin kayak bisa dari alami aja gitu Pak? Makanannya sulit mencarinya, ya pakai suplemen aja. Oleh karena itu vitamin D kan juga harganya mulai dimahalkan. Semua yang berkaitan dengan corona itu jadi makin mahal. Nyarinya sulit, katanya habis padahal masih ada. Ya, selama kita hidup selalu ada the beast and the business. Kalau yang dari makanan alami mah nggak masuk ya Pak ya? Nggak nutup ya? Kurang ya? Boleh masuk, misalnya itu keju, salmon, ikan, ya. Wah, salmon mahal, ikannya berarti enak itu. Ya, juga Autino pada itu. Ya. La Taverna kan ada salmon. Iya. Kalau enggak ketemu salmon ya Salim saja, Salim. Atau Salma. Atau salaman. Ya. Oke. Ya. Oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jadi makan enak, hidup enak itu penting. Tapi kalau untuk konsumsi makanan biasanya kan juga berpengaruh dengan pencernaannya juga, toh Dok. Jadi ya, kalau tapi pencernanya makanannya itu raw material, makanan bahan mentah ya tidak apa-apa, lebih baik. Karedok ya apik, gado-gado ya apik. Murah meriah tapi bagi tubuh baik. yang penting seneng makannya. Nah, itu dia pinter. Artinya seneng pas makan ya Dokter. Yang pinter itu seneng, itu rasa senang, mensyukuri nikmat Tuhan. Apapun yang kau makan, tempe harga murah, tapi Anda senang memakannya dan selalu pakai bismillah, tidak pakai biskota, ya sembuh. Ya, betul. Siang ini saya makannya tempe lauknya. Ya, iya. Enak. Enak. Kalau tempe bacem enak banget. Sedap tempe. Tempe. Lebih enak dari daging. Daging malah alat, malah susah. Ya ini pasti Malah Bu Ayu bener. dapat banyak daging kurban, makanya tahu dagingnya alot ini. Iya, maksudnya itu Ya, karena apa dagingnya alot,
tahu nggak mengapa dagingnya alot? Nyembelihnya itu secara kasar. Orang disembelih kalau takut kan ototnya kaku semua. Ya, betul betul dokter. Tapi tempat saya anu kok halus kok. Jadi empuk-empuk. Cuman dulu pernah ada yang motong ayam kampung, tapi dia keras gitu loh, nyari uyak. Akhirnya dipotong, loh kok alot banget, ternyata benar dokter. Jadi Iya. pengaruh di ototnya Kan hewan dia itu. kejat kan mementengan makanya wedine ya. Betul, betul. Ya ngomong-ngomong ayam, gue tak sembelih yo, senyum ya. Senyum itu Iya, iya. Bismillah. Orang loro kok, siap, ngono. Yang tadi Harus ada welas kasih. jangan visualnya ketul ya, mesake juga grok-grok. Iya, pengaruh juga gitu loh guys. Kan sepertinya sepele tapi pengaruhnya ada. Nyembelih ya nyembelih tapi kan sing landep, sing ora kerasa gitu. Yes. Cepet. Oke. Terima kasih semua nih. Tanpa sadar nih sudah waktunya habis nih. Ya. Jadi kita harus akhiri dulu sampai di sini teman-teman. Apa topik untuk Sabtu depan, Dr. Syafiq? Apa vitamin D? Vitamin D, oke, sip. Betul. Vitamin D, Pak. Vitamin D, sunshine vitamin, ya betul ya, ke sunshine vitamin ya. Oke, baik ya. Terima kasih banyak Dr. Syafiq, narasumber kita yang sudah memberikan banyak sekali penjelasan terkait topik hari ini, sistem kekebalan tubuh kita atau sistem imunitas, juga teman-teman Bapak Ibu yang bergabung dalam acara virtual kita. Terima kasih untuk atensinya, juga untuk pertanyaannya. Kita akan ketemu pada hari Sabtu minggu depan pada jam yang sama ya. Pada hitungan yang kelima kita akan akhiri sekaligus dengan yel-yel yang penuh semangat ya. 5, 4, 3, 2, 1, Oti. Dasyat. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai ketemu lagi.